What's going on? The Delicious Flag yang rilis pada tahun 2015. Film ini akan berkisah tentang seorang kehidupan artis yang diperkaos oleh pacarnya sendiri. Akhirnya, ia depresi dan berhenti di dunia keartisannya. Jadi, kalau udah nggak perawan, kira-kira ada yang mau nggak ya sama dia? Film ini cukup menarik karena banyak adegan berkembang biak dan bercocok tanam pastinya. Penasaran kan? Let's go! Di awal film, diperlihatkan dua orang sahabat rasa doi. Mereka sedang bermain bola kasti. Sebut saja wanita itu adalah Wulan, dan pria yang sedang bersamanya itu adalah Oppa. Wulan begitu mencintai Oppa, namun cinta mereka tidak bisa disatukan karena Oppa sibuk dengan pekerjaannya. Sampai-sampai ia tidak memikirkan perasaan Wulan. Jahat banget sih emang. Dan tak lama kemudian, si Oppa mendapatkan telepon. Ternyata ia harus menemui kliennya. Oppa pun terpaksa harus meninggalkan Wulan. Wulan begitu sedih karena harus ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, Oppa udah dapet dedek gemes nih guys. Sebut saja, orang itu bernama Tia. Ia adalah seorang artis dan Oppa adalah asistennya. Esok harinya, saat sedang syuting, terjadilah suatu insiden yang dimana Tia digenjot oleh kekasihnya sendiri. Sebut saja, namanya adalah si John. Namun, pengencerotan itu dilakukan secara paksa karena ada orang yang menyuruhnya untuk menghancurkan karir Tia. Oppa pun keluar dan mendengar suara ngehew. Ia langsung menghampiri Tia. Terlihat Tia sangat lesu sekali. Mungkin karena digenjot terlalu ganas, reputasi Tia pun hancur dan terpaksa harus meninggalkan dunia entertainment. Oppa pun diomelin manajer Tia dan dipecat karena tidak bisa menjaga Tia dengan baik. Kini Tia menjadi sorotan para wartawan dengan pemberitaan pemerkosaan. Karena menyesal tidak bisa menjaganya, motor lewat. Karena menyesal tidak bisa menjaganya, kini Oppa menebus kesalahannya dengan mencoba menenangkan Tia dan mengajaknya ke danau. Kali ini Oppa bertindak tegas. Ia membuang HP Tia, mungkin biar dia bisa move on. Oppa pun menawarkan Tia untuk pergi ke rumahnya. Ya, karena situasinya sedang kacau, Oppa mengajaknya biar ia aman dari kejaran para wartawan. Singkat cerita, manajer Tia menawarkan suatu pekerjaan baru untuknya di luar negeri melalui si Oppa dan diberikanlah 2 tiket pesawat. Katanya di pesawat itu melayani secara khusus. Ya, seperti ada pelayanan gitu bro. Siapapun merasa senang dan berterima kasih kepadanya. Tapi ini adalah suatu jebakan, atau bukan ya? Scene berpindah di pesawat. Kali ini kita diperlihatkan 2 orang pria gebut yang bernama Danang dan Umar. Mereka sedang membicarakan masa depan mereka dengan membayangkan surga duniawi. Saat salah satu pramugari lewat, mereka langsung membayangkan pramugari itu hanya memakai kacamata bro, dan pastinya membuat Joni mereka tegang bro. Di sisi lain di ruang BIP ada si John, pria yang sudah mengenjot Tia. Sepertinya keberadaan si John itu sudah direncanakan. Ia memang banyak digemari para pramugari dan menjadi bahan gibahan mereka. Ya memang tampan sih, tapi kan genjot sih ya. Berbeda sih. Scene berpindah. Kini Wulan pun yang dulu mencintai Oppa, sekarang ia sudah menjadi seorang pramugari. Saat Oppa datang, ia terus memperhatikannya. Namun, Oppa tidak mengenalinya. Wulan pun cemburu melihat kedekatan Oppa dengan wanita yang ada di sampingnya. Wulan terus memantau mereka sampai-sampai Oppa merasa tegang karena melihat keseksoyannya. Dan saat semuanya sedang tertidur lelap, melihat kaki-kaki nakal di balik gorden, ia tidak menyangka kalau pramugari itu sedang diincerot oleh atasannya. Akhirnya burung atasan itu bahagia karena setelah mendapatkan lubang yang nikmat. Asik. Singkat cerita, saat Oppa di toilet, ia dihampiri oleh si Wulan. Ia tahu kalau penumpangnya itu membutuhkan kemantapan, dan akhirnya ia menyodorkan 2 gunungnya untuk dinikmati. Saat Oppa keluar dari toilet,
Ternyata di depan pintu sudah ada Tia. Ia panik dan juga ketakutan dan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia malah cuek-cuek aja. Di ruangan VIP pun, si John, pria gabut, sedang membayangkan digenjot oleh pramugari bohai. Pramugari yang satu ini memang terlihat sangat menggoda ya guys. Namun sayang, itu hanya halusinasinya saja. Di sisi lain, Dadang dan Umar. Danang. Danang ya asu coba. Simbolnya Danang sama asu. Di sisi lain, Danang dan Umar terus mencari kesempatan untuk mendapatkan perhatian dari pramugari aduhai. Mereka menaruh HP-nya di bawah. Dan saat pramugari itu sedang menghampiri mereka, tiba-tiba flash HP-nya menyala. Itu artinya mereka memang sengaja untuk memotret kemam pramugari tersebut. Mereka pun kelabakan dan ketakutan. Sampai akhirnya Danang meninggalkan Umar dan pura-pura ke toilet. Tapi bukannya marah. Pramugari tersebut malah mengajak Umar ke toilet dan menggoda Umar. Sampai-sampai burungnya terbangun. Akhirnya mereka pun melakukan ngeheu di toilet dengan durasi yang cukup lama. Setelah selesai ngeheu, Umar pun menceritakan kemantapannya kepada Danang dan membuatnya iri pastinya. 형님이 힘을 좀 썼더니 시장 입 이런 걸로만 하면 안 되거든. Saat itu, Opa pun malah memohon kepada si Wulan untuk memberikan lubang kemantapannya lagi. Terlihat si Opa memang kesepian dan butuh manjaan. Namun kali ini Wulan mengabaikannya. Mungkin lagi gak semangat, ngocok pastinya. Dan saat itu pun Tia dihampiri oleh si John, yang entah kenapa tiba-tiba mengetahui keberadaan si Tia. Si John terus menggoda Tia dan menunjukkan video saat mereka ngeheu. Hal itu membuat Tia ketakutan bakal di ngeheu lagi. Anehnya, si Tia tidak bertindak apapun. Dan di sisi lain, Opa dihampiri oleh dua orang wanita yang sangat bohai dan aduhai. Ia digencot secara bergantian. Hal itu membuat Johnny Opa makin tegang dan grogi pastinya. Gimana gak tegang? Dapat dua lubang sekaligus. Tapi itu hanyalah halusinasinya saja yang menyebabkan mimpi basah. Ternyata Wulan sudah bersekongkol dengan si John. Opa sengaja dipindahkan ke ruang VIP agar si John puas menikmati dia lagi. Saat Danang ke toilet, ia diancam oleh Wulan untuk menemani si Opa. Akhirnya, Danang pun menuruti perintah Wulan dan mengajak Opa untuk bermain. 이게 안정감 주는 데는 이 또 화투만한 게 없어. 근데 그나저나 이 화장실 돼야죠 여자는. 뭔 소리? Tak lama pun Opa melihat paspor milik si John. Dan ia mulai menyadari kalau si tukang genjot itu ada di dekatnya. Akhirnya Opa pun tahu bahwa semua ini adalah rekayasa. Opa langsung mencari keberadaan Wulan dan Wulan sudah ada di toilet bersama pria itu. Dan mungkin sudah melakukan ngeheu yang kedua kalinya. Namun kali ini Kang Genjot tidak berhasil karena dia melakukan balas dendam dengan memperlakukannya di depan semua penumpang. Dia menuduhnya bahwa si John sudah mencuri CD-nya. Opa pun kembali meminta maaf karena yang kedua kalinya tidak bisa menjaga Tia dengan baik. Singkat cerita, pesawat pun sudah mendarat. Kini saatnya meninggalkan para pramugari yang aduhai itu. Tak lupa, Umar terlihat sangat berat meninggalkan wanita yang sudah ia genjot. Saat itu pun Tia dan Opa langsung mencari kos-kosan untuk mereka tinggal. Esok harinya, Tia kembali melakukan pekerjaannya lagi. Tia harus berpakaian seksi karena akan melakukan syuting. Namun, sepertinya Opa sangat tidak setuju melihat pakaian yang digunakannya. Sungguh itu mengundang para colikiawan untuk menggodanya. Opa sangat kecewa karena pekerjaan yang didapatkan Tia tidak senonoh. Syuting pun akan segera dimulai. Ternyata Tia harus melakukan adegan hot dengan lawan mainnya. Opa sangat tidak rela kalau harus melihat Tia berperan seperti itu.
Akhirnya Opa pun bertindak akan menghentikan adegan itu. Saat ia sudah mulai dinaiki dan akan mulai pengehewan, tiba-tiba Opa datang dan menyelamatkan Tia. Opa dan Tia pun pergi dari tempat itu. Dan di pesawat, Opa sempat memarahinya karena setelah banyak berkorban, Tia tak kunjung sadar. Di sisi lain, kita diperlihatkan lagi adegan Hot Umar dengan pramugari yang aduhai. Mereka melakukan ngehew lagi, dan lagi. Dan seperti dunia milik mereka berdua. Berbeda dengan Opa yang sedang memikirkan Tia, yang tidak peka-peka terhadap perasaannya. Saat itu juga, Wulan menyadarinya kalau cintanya benar-benar hilang. Saat turun dari pesawat, Opa dan Tia sudah berpisah karena hubungan mereka sudah tak sejalan lagi. Ya mungkin Opa pun sudah lelah dengan semuanya dan memilih mengikhlaskan Tia. Tak lama kemudian, Tia mendapatkan telepon dari Wulan. Ia memberitahu kalau Opa adalah orang baik dan sangat bodoh jika dia meninggalkannya. Nah, dari situlah Tia mulai menyadari ketulusan si Opa. Tia pun langsung menghampiri Opa dan mencoba untuk meminta maaf atas kebodohannya. Dan kini mereka hidup bahagia dan film pun berakhir. Nah, tadi adalah ulasan dari filmnya. Kesimpulannya adalah Tia sadar setelah kebodohan yang ia lakukan, ternyata si Opa ini memang benar-benar baik karena terus menjaga Tia. Walau hati Wulan terasa sakit, namun Opa berhasil mendapatkan hati wanita yang ia cintai itu. Artinya Opa memang tulus kepada Tia. Padahal Tia kan sama mantannya, tapi si Opa tetap menerima apa adanya. Pokoknya idaman banget yakin bro, orang Lombok. Sumpah. Oke, mungkin sampai di sini dulu review film kali ini. Semoga kalian semua bisa terhibur dan tetap stay di channel ini. Thanks for watching, good luck and good time. See you next video. Bye. Orang jadi pribadi harus dipatene. Goblok.